2019 ke 2021, 2021 dari 24 meningkat ke 29.000, terakhir 2022 meningkat lagi menjadi 35.000 kasus. Jadi ini alarming trend bahwa kasus yang terjadi di luar negeri meningkat dari tahun ke tahun. Dari catatan kami, mayoritas kasus 35.000 itu adalah kasus keimigrasian. Jadi ini mencerminkan bahwa tata kelola penempatan kita belum menyiapkan safe corridor untuk penempatan pekerja migran kita. Jadi banyak yang berangkat tidak sesuai prosedur. Izin ada data apakah prosedural non prosedural enggak? Iya, seperti itu. Ada. Kenapa? Ada pembagiannya. Ini yang prosedural, ini non prosedural. Ada. Jadi yang kalau kasus yang undocumented, 35.000. ya, kasus undocumented itu mayoritas itu adalah kasus keimigrasian. Ya, artinya apakah dia berangkat tidak sesuai prosedur dari kita, kemudian di sana dia tidak memiliki izin tinggal atau tidak memiliki izin kerja, atau yang kedua pelanggaran keimigrasian. Nah, pelanggaran keimigrasian yang paling banyak Pak yang dapat kami sampaikan adalah ketidakpahaman calon pekerja migran kita mengenai hukum negara setempat. Sebagai contoh, visa izin kerja itu menempel nama majikan. Dia kemudian ada masalah atau tidak betah dengan majikan, dia pindah majikan. Nah, visanya masih berlaku. Tapi kalau dia bekerja di majikan yang berbeda dengan yang tertera di visa, itu termasuk pelanggaran imigrasi. Nah, ini ketidakpahaman ini, ya, ini yang perlu kita siapkan Pak dari hulunya. Jadi kalau kita melihat memang mayoritas kasus itu terjadi ya di hulu, yang kemudian muncul kasusnya di perwakilan. Nah, terkait dengan hal itu Bapak, ada beberapa hal yang mungkin kami boleh share pandangan Bapak. Overcharging, kayak kasus di Hong Kong. Teman-teman pekerja migran di Hong Kong harus dipotong gajinya sampai 10 bulan. 10 bulan. 2 months, Pak. Ya, kalau kita melihat kenapa kok overcharging? Kenapa kok biaya penempatan ke Hong Kong begitu mahal? Karena sistem penempatan kita sangat tidak efisien. Banyak orang tengah. Sejak dari awal di desa, P3MI tidak mengambil rekrut langsung dari Disnaker atau LTSA, namun dia menggunakan calon sponsor. Ya tentu ada biaya di situ. Nah kemudian biaya calon sponsor itu dibebankan kepada calon pekerja migran kita. Di Hong Kong ada jual data. Mereka pun menggunakan hal yang sama. Jadi Pak, permasalahan overcharging itu masalah bukan hanya masalah cost structure, tapi masalah bisnis prosesnya yang tidak efisien. Terlalu banyak orang tengah, terlalu banyak sponsor along the way, sehingga masing-masing mengenakan cas, kemudian dibebankan kepada PMI kita. Kalau di Hong Kong, aturannya hanya boleh memotong 1 bulan. Seperti itu. Nah ini yang kemudian menjadi permasalahan tata kelola kita. Bagaimana kita bisa menerapkan dan menegakkan hukum agar pola penempatan kita menjadi efisien. Seperti itu. Kemudian terkait dengan job order, ini juga menjadi masalah utama. Masalahnya kita bukan kekurangan job order, Pak. Kita kebanjiran. Saya setuju. Kita tsunami job order. Jadi perwakilan memiliki tanggung jawab bukan hanya pelindungan, namun juga melakukan diplomasi ekonomi. Jadi prioritas Polugri kita 4+1 itu 2 diantaranya adalah pelindungan WNI dan diplomasi ekonomi. Jadi membuka akses pasar bagi pekerja migran kita itu salah satu prioritas Polugri. Nah masalahnya begitu kita kebanjiran job order, ketika perwakilan memfasilitasi pembangunan job order, permasalahannya adalah tidak terpenuhi job order tersebut. Kalau kami mencatat Pak, masalahnya bukan P3MI pakai jalur lain, karena P3MI kesulitan mencari calon pekerja migran ya, yang mau menggunakan prosedur. Ini temuan fakta kami di lapangan.
Kenapa yang daftar lewat LTS atau Disnaker sedikit? Karena masyarakat kita sudah terbiasa dengan uang fit, Pak. Ada cerita, calon pekerja migran kita datang ke Disnaker minta uang fit karena mereka terbiasa mendapatkan uang fit dari calo atau sponsor. Gitu. Padahal uang fit itu adalah bentuk Utang. penjeratan hutang, debonde.